Siang dok, saya demam udah 2 hari nih, ada batuk, pilek, sama sakit tenggorokan. Badan sakit semua dok, rontok rasanya. Awalnya saya kira kena COVID, tapi pas saya swab antigen untungnya sih negatif. Wah, hebat Bapak udah swab inisiatif meringankan tugas saya tuh. Mari saya periksa dulu ya Pak ya. A few moments later. Gimana dok hasil pemeriksaannya? Ini sih tenggorokan memang ada radang, tapi saya juga ketemu pembesaran dari kelenjar getah bening di leher nih Pak. Sementara memang masih curiganya ke arah infeksi virus ya Pak, karena ada demam akut 2 hari disertai gejala infeksi virus yang lainnya. Penyebab virusnya bisa macam-macam, contohnya influenza, Epstein-Barr virus, atau infeksius mononukleosis nama lainnya gitu ya. Bisa juga awal-awal mau kena campak atau kena cacar, termasuk cacar monyet ya. Fase-fase awalnya tuh bisa begini. Hah? Cacar monyet juga masih bisa dok? Kan nggak ada bintil-bintil di kulit saya. Lagian bukannya belum ada laporan kasus cacar monyet di Indonesia? Ya, iya sih. Cuman Pak, di negara tetangga kayak Singapura, Filipina itu udah ada deteksi kasus positif ya. Makanya saya dan nakes-nakes yang lain ini tetap harus mulai waspada. Dan memang dari update pengetahuan yang terakhir soal cacar monyet, ini pas fase awal tuh memang nggak langsung muncul bintil-bintil Pak atau ruam-ruam. Sekitar 1 sampai 3 hari pertama itu ya gejalanya kayak Bapak gini, plus kadang-kadang ditemukan pembesaran kelenjar getah bening. Baru setelah itu muncul si ruam sama bintil-bintilnya. Eh, aneh banget sih dokter ini. 3 minggu lalu saya berobat pas ada bintil malah dibilang bukan cacar monyet. Sekarang pas nggak ada bintil malah dicurigain cacar monyet. Sumpah dok, saya nggak ada kontak sama orang yang ada bintil-bintilnya. Ya, saya kan baru bilang itu salah satu kecurigaannya ke sana, belum tentu juga benar gitu ya. Nanti kalau misalnya memang muncul bintil-bintil makin sugestif, ya harus dibuktikan pakai pemeriksaan antigen atau PCR. Nah, saya juga harus jelaskan ya di sini ya sebagai pengetahuan aja nih ya bahwa cacar monyet itu memang sudah bisa menular Pak sejak gejala awal demam-demam kayak begini meskipun belum keluar ruam sama bintilnya. Dan masa penularannya ini memang agak panjang ya. Jadi selama masih ada ruam atau bintil-bintil tuh masih bisa menularkan dan bisa berlangsung 3 sampai 4 minggu loh Pak ruamnya. Waduh, mudah-mudahan beneran nggak masuk Indonesia ya dok, sakit ini. Berarti kalau saya nggak salah nangkep, kalau sampai kena cacar monyet, isolasi mandirinya bisa sampai 1 bulan dok. Betul Pak, karena masa menularkannya tuh panjang. Plus jalur penularannya ternyata nggak cuman dari droplet atau kontak sama kulit penderita aja. Misalnya ada kontak atau hubungan seksual gitu ya, cairan tubuh penderita atau misalnya kontak dengan barang-barang yang punya penderita, misalnya tukeran baju atau makan satu piring itu juga bisa ketularan. Jadi nanti ya amit-amit bener gitu ya yang ngerawat Bapak di rumah nih juga harus hati-hati ya, karena ya bisa ketularan dari benda-benda juga. Hmm, jadi mikir saya, amit-amit ini bener cacar monyet, apa jangan-jangan saya ketularan pas sembarangan ambil handuk minggu lalu ya? Eee, Gimana Pak maksudnya? Jadi kira-kira semingguan lalu saya sempat ke pemandian air panas dok. Terus saya lupa bawa anduk. Pas banget ada anduk nganggur. Langsung aja saya pakai. Nggak tahu sih punya siapa. Oh gitu. Jadi ya masa inkubasi cacar monyet memang sekitar 1 minggu sih Pak. Misalnya ya bener nih ternyata cacar monyet, ya bisa aja ketularan dari pemakaian barang penderita termasuk handuk. Deh, dokter jangan nakut-nakutin dong ah. Emang bintilnya kayak gimana sih dok? Amit-amit beneran cacar monyet nih. Nah, bintilnya tuh ya ruam ya kemerahan terus bisa nanti muncul kayak ya bintil ya isi air gitu mirip kayak cacarnya tapi ini kayak lebih gede-gede gitu terus kelihatannya agak lebih padat. Terus tengahnya tuh ada kayak cekungan gitu ya Pak ya. Dan sebagian besar awalnya tuh munculnya di kepala sama wajah dulu kalau kita bicara gejala yang klasik kemudian menyebar tuh ke badan sampai ke telapak tangan, telapak kaki. Terus gimana dok bahayanya? Apa udah ada yang meninggal-meninggal? Kalau dari data saat ini ya sampai terakhir itu angka kematian di seluruh dunia sekitar 3% Pak. Memang yang harus hati-hati itu populasi rentan ya, misalnya ibu hamil, terus mereka yang kekebalan tubuhnya kurang bagus, misalnya pasien autoimun, pasien kanker, penyakit kronik yang belum terkontrol ya, terus pasien HIV tentunya. Tapi bisa diobatin kan dok?
Secara umum, karena ini juga virus ya, pengobatan cacar monyet ya sama aja Pak, meliputi terapi suportif untuk mengatasi gejala-gejala yang dirasakan, sama ya harus dipastikan cukup cairan tubuh, jangan sampai dehidrasi, karena kan suka demam-demam juga. Nanti selama imun tubuhnya bagus ya virus ya sembuh sendiri, tapi ya untuk cacar monyet memang cukup lama perjalanan penyakit dan ruamnya. Duh, amit-amit dah. Mudah-mudahan ini cuman flu biasa. Kacau bener kalau sampai kena cacar monyet terus mesti isolasi sebulan. Nggak bisa kencan ketemu Megumi dah. Walah, Pak, sembuh dulu baru kencan. Ya, namanya juga lagi bucin, Dok. Hehehe.